Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Setiawan, yang kedua Mbak Mas Daria, dan yang ketiga Mbak Nadia Dewana akan mempresentasikan tentang keterhubungan di dalam graf. Kita mulai. Definisi. Graf G dikatakan terhubung jika G bukan graf kosong dan setiap pasang simbol VI dan VJ di G terdapat lintasan atau pad dari VI ke VJ. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada graf K5 atau J5. Kita lihat bahwa setiap dua simbol di sini pasti ada pad atau lintasan yang melaluinya. Begitu juga di graf sebelah kanan ini, jika kita ambil dua simbol sembarang, maka terdapat lintasan yang melaluinya. Sebagai catatan di sini adalah bahwa graf terhubung tidak harus dua simbolnya saling bertetangga. Jadi selama ada pad atau lintasan yang melalui dua simbol tersebut, maka graf tersebut terhubung. Yang kedua, jika U subset dari himpunan simbol di G atau VG dan GU terhubung, maka U terhubung terhadap dirinya sendiri di G. Kita tahu bahwa GU adalah graf yang busurnya di G dan simbolnya di U. Sebagai contoh, bila kita ambil graf di sini, kita ambil GU 4, 5, dan 6, maka graf U seperti ini dan itu terhubung. Yang ketiga, jika terdapat dua simbol yang tidak terhubung oleh suatu pad, maka dikatakan G tidak terhubung. Ini kita lihat apabila ini adalah simbol 1, 2, 3, dan 4, maka simbol 1 dan 3 tidak ada pad sehingga tidak terhubung. Proposisi 141. Simbol-simbol yang terhubung di graf G selalu dapat diuraikan, katakanlah V1, V2 hingga Vn, sedemikian hingga GI, yaitu graf dengan simbol V1 sampai dengan VI, akan terhubung untuk setiap I. Jadi maksudnya di sini adalah apabila kita menguraikan simbol ini, memisahkan simbol ini bisa di sini, bisa di sini, atau di sini, atau di mana saja, maka GI akan terhubung. Kita buktikan. Yang pertama, jika kita ambil sembarang V1 dan diasumsikan V1, V2, dan VI sudah dipilih, artinya sekelompok graf dipilih untuk I berada di dalam order G, kemudian kita ambil sembarang simbol di G min GI, berarti di luar yang kita pilih tadi. Karena G terhubung, maka pasti terdapat pad P yang menghubungkan simbol V ke V1. Kemudian jika kita ambil simbol VI plus 1, yaitu simbol terakhir pada pad di G min GI, maka VI plus 1 bertetangga di GI. Jadi terbukti bahwa GI adalah terhubung. Kalau kita ilustrasikan seperti ini, jika kita ambil sembarang V1, misalkan di sini adalah V1, misal saja, kemudian diasumsikan V1, V2, dan VI dipilih, misalkan yang ini adalah V1, V2, dan VI. Kemudian kita ambil sembarang V di G. Nah, ini tadi adalah GI. Jelas bahwa ini adalah G min GI. Ini juga G min GI. Nah, jika kita ambil sembarang V, kita ambil sembarang di sini, karena G tadi terhubung, pasti ada lintasan atau pad dari V ke V1. Misalkan padnya adalah ini. Kemudian kita pilih simbol terakhir pada pad di G min GI, ya, jadi simbol terakhirnya ini. Nah, maka simbol ini dengan simbol yang ada di GI
satu dengan ini pasti bertetangga, sehingga jelas ada lintasan yang menghubungkan dari G min GI menuju GI. Ini lintasan di sini sudah jelas terhubung, sehingga terbukti bahwa GI terhubung. Misalkan GVE adalah graf. Subgraf terhubung maksimal dari G disebut komponen G. Subgraf terhubung maksimal dari G disebut komponen G. Atau komponen itu adalah definisi lain, subgraf terinduksi maksimal. Nah, sebetulnya adalah subset dari V. Contoh, misalkan ini graf dengan 8 simpul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka graf ini terdiri dari dua komponen. Ini komponen pertama dan ini komponen kedua. Sedangkan graf ini terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama, kedua, dan ketiga. Jelas di sini karena graf terhubung tidak kosong, maka graf kosong bukanlah komponen. Tunjukkan, jika AB subset dari V dan X subset dari himpunan V union E, sedemikian hingga semua pet dari A ke B di G berisi simpul atau busur dari X, maka dikatakan X separate atau memisahkan himpunan A dan B di G. Jadi misalkan A dari graf ini, A kita pilih 1, 2, 3, 4 dan B 4, 5, 6, dan 7, maka itu ada semua lintasan atau pet dari A menuju B. Sebagai contoh tadi, misalkan himpunan X ini boleh dari 1, A2, C sampai 4, atau ini 1, A2, C, 4, B, 5, dan selanjutnya semua himpunan pet yang menghubungkan A ke B itu adalah X. Kemudian X dikatakan memisahkan dua simpul AB jika X memisahkan himpunan A dan B, tapi A, B bukan anggota di X. Jadi maksudnya ini adalah jika X memisahkan simpul 1 dan 2, berarti X akan memisahkan semua himpunan A, semua yang bertetangga dengan 1 dan 2. Artinya ini hilang, 1, 2 hilang, ini hilang, ini juga hilang, ini juga hilang. Semua himpunan pemisah ini disebut separator. Melanjutkan, simpul yang memisahkan dua simpul lain dalam komponen yang sama disebut cut vertex. Jadi kalau ada simpul yang memisahkan dua simpul lain disebut cut vertex. Sebagai contoh, ini memisahkan, kalau ini hilang maka ini dan ini terpisah. Ini hilang terpisah sehingga ini sudah menjadi terpisah. Kemudian ulangi, kemudian 10 juga cut vertex. Kalau ini hilang maka ini sendiri, ini sendiri. 11 juga demikian. Sedangkan jembatan adalah busur yang memisahkan kedua ujungnya. Artinya jembatan dalam graf itu busur yang tidak terletak pada siklus apapun. Jadi kalau ini siklus yang ini siklus yang ini, M ini tidak berada di siklus manapun, sehingga M ini dikatakan jembatan. Selanjutnya, pasangan tak berurutan AB adalah pemisah dari G jika A union B itu sama dengan V
dan G tidak memiliki busur antara A min B dan B min A. Jadi A irisan B itu memisahkan A dari B. Jika A min B dan B A adalah keduanya tidak kosong, pemisahnya tepat. Jadi kalau A irisan B dalam tanda mutlak ini berarti banyaknya himpunan pemisah AB. Yang dimaksud himpunan AB itu ada sisi-sisinya. Sebagai contoh di sini adalah 1, 2, himpunan 1, 2 atau busur 1, 2. Busur 1, 2 ini, busur 1, 5 ini, 3, 5 dan 3, 4. Itu adalah pemisah dari G. Artinya akan kalau ini terpisah nggak ada, sehingga ini menjadi satu, yang menjadi ini. Nah, jadi dua komponen. Begitu juga kalau 1, 2 dan 2, 5 dipisahkan, maka graf itu akan menjadi dua komponen. Akan ada banyak sekali pemisah G, dan himpunan semua pemisah itulah yang disebut tadi dengan separator. Selanjutnya, G disebut K terhubung dengan K elemen bilangan asli jika kardinalitas G lebih dari K, dan G min X terhubung untuk setiap X subset V dengan kardinalitas X kurang dari K. Dengan kata lain, tidak ada dua simpul dari G dipisahkan oleh kurang dari K simpul lainnya, atau graf G tetap terhubung setiap kali kurang dari K sisi yang dihilangkan. Misalnya graf G yang seperti ini, graf G berikut. Jika kita hanya menghilangkan satu simpul, maka graf ini akan tetap terhubung. Dua simpul juga masih tetap terhubung, begitu dengan tiga simpul. Tetapi apabila kita menghilangkan 4 simpul, misalnya ini, ya, maka di sini tinggal 2 simpul ini, dan graf ini menjadi tidak terhubung. Setiap graf tidak kosong adalah 0 terhubung, ini udah pasti ya. Dan graf 1 terhubung disebut graf terhubung non-trivial. Bilangan bulat terbesar K sehingga G adalah graf K terhubung disebut konektivitas dari KG. Jadi di sini maksimalnya adalah 4. Jadi KG-nya adalah 4. Dan KG sama dengan 0 jika dan hanya jika G tidak terhubung atau K1 atau graf komplit 1, dan konektivitas dari graf komplit ini adalah n-1 untuk semua n lebih dari atau sama dengan 1. Contohnya graf komplit 3 ini graf K3, dia konektivitas KG-nya adalah n-1 yaitu 2, karena apabila kita menghilangkan hanya satu simpul dia akan tetap terhubung. Atau misalnya kita mau bikin graf K4, nah di sini apabila kita menghilangkan satu simpul atau dua simpul, dia akan masih tetap terhubung. Tapi apabila kita menghilangkan 3 simpul, dia akan menjadi graf tidak terhubung. Selanjutnya, jika kardinalitas G lebih dari 1 dan G min F terhubung untuk setiap F subset E lebih kecil dari L busur, maka G disebut L busur terhubung. Bilangan bulat terbesar sehingga G adalah L busur terhubung disebut konektivitas busur lambda G dari G, khususnya lambda G ini sama dengan 0 jika G tidak terhubung. Contohnya seperti graf G ini. Graf ini untuk lambdanya dia akan menjadi tidak terhubung jika kita menghilangkan 4 busur. Misalnya kita menghilangkan busur ini, maka graf ini akan menjadi graf tidak terhubung karena nanti yang di sini simpul ini tidak memiliki lintasan. Kemudian untuk graf H ini, maka lambda H-nya adalah 4 juga karena di sini kita harus menghilangkan
4 busur minimal untuk menjadi graf tidak terhubung. Untuk kapanya yang tadi konektivitas dari G itu, ya di sini dia juga menghilangkan 4 simpul. Dia akan menghilangkan simpul ini, misal maaf 1, 2, 3, 4. Maka tinggal 2 simpul ini, maka ini menjadi graf tidak terhubung, maka kappa G-nya juga 4. Dan untuk di sini kita hanya perlu menghilangkan 2 simpul, yaitu simpul ini dan simpul ini. Maka nanti grafnya menjadi graf tidak terhubung. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai proposisi 1.4.2. Jika G adalah graf non-trivial, maka kappa G kurang dari atau sama dengan lambda G kurang dari atau sama dengan delta G. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kappa G adalah konektivitas dari G, lambda G adalah konektivitas busur dari G, dan delta G adalah derajat minimum. Pertama akan dibuktikan bahwa lambda G kurang dari atau sama dengan delta G. Kita misalkan V adalah suatu simpul dengan dV sama dengan delta G. Jadi V ini adalah suatu simpul dengan derajat busurnya yang paling minimum. Dari definisi lambda G tadi, maka kita dapat menghilangkan semua busur yang bertetangga dengan V untuk memutuskan V dari simpul lain pada G. Maka dari itu terbukti bahwa lambda G kurang dari atau sama dengan delta G. Kemudian akan dibuktikan bahwa kappa G kurang dari atau sama dengan lambda G. Pertama kita misalkan F adalah himpunan busur lambda G sedemikian sehingga G min F terputus. Himpunan seperti itu ada oleh definisi lambda tadi. Nah kita perhatikan bahwa F adalah himpunan pemisah busur minimal di G, karena tadi F adalah himpunan busur lambda G kan. Maka akan ditunjukkan bahwa kappa G kurang dari atau sama dengan kardinalitas dari F. Pertama kita misalkan lagi G memiliki simpul V yang tidak bertetangga dengan sebuah busur di F. Lalu kita misalkan C adalah komponen dari G min F yang memuat V. Simpul dari C yang bertetangga dengan busur di F memisahkan V dari G min C. Karena tidak ada busur di F yang kedua ujungnya di C, maka simpul-simpul tadi sejumlah kardinalitas F. Maka dari itu terbukti bahwa kappa G kurang dari atau sama dengan kardinalitas F. Baik, di sini kami selanjutnya akan menjelaskan mengenai teorema 143 yang menyatakan bahwa misalkan K tidak sama dengan 0 dengan K elemen dari N, setiap graf G dengan DG lebih besar sama dengan 4K memiliki subgraf H terhubung K plus 1 sedemikian sehingga epsilon dari H lebih besar dari epsilon G dikurang K. Nah, seperti yang dapat kita lihat, di sini sudah disajikan pembuktiannya. Nah, di sini kita akan coba sama-sama memahami seperti apa pembuktian yang sudah diberikan. Nah, sebelum ke pembuktian, di sini kami akan kembali mengingatkan bahwa DG merupakan rata-rata simpul derajat V, derajat simpul V. Kemudian epsilon G itu merupakan perbandingan kardinalitas busur G terhadap kardinalitas simpul G sama dengan setengah dari derajat G. Oke, kita akan coba melihat pembuktian ini. Pertama, ambil gamma sama dengan epsilon G. Karena derajat G lebih besar sama dengan 4K, ya berdasarkan pernyataan, maka artinya epsilon G lebih besar dari 2K. Mengapa? Karena tadi sudah kita tuliskan bahwa EG sama dengan setengah DG. Nah, artinya di sini kita bisa tuliskan
bahwa gamma itu juga lebih besar dari 2K. Karena tadi gamma itu merupakan nilai dari epsilon G. Nah, selanjutnya kita ambil subgraf G aksen, subset dari G, dengan pertidaksamaan berikut, yaitu kardinalitas simpul G aksen lebih besar sama dengan 2K, dan kardinalitas busur dari G aksen itu lebih besar dari gamma dikali kardinalitas simpul G dikurang K. Nah, di sini kita akan selalu mengacu ke pertidaksamaan ini, jadi boleh diingat untuk pembuktian selanjutnya. G aksen di sini ada karena nilai graf G adalah tunggal, karena G tunggal. Selanjutnya kita ambil H subgraf dengan ordo terkecil. Nah, dari pertidaksamaan yang ini tadi yang sudah kita sampaikan, maka tidak ada G aksen dengan sifat pertidaksamaan tadi yang mempunyai ordo tepat 2K. Artinya, tidak ada nilai kardinalitas dari simpul G aksen yang sama dengan 2K. Tidak ada ya, atau kita buat tidak sama dengan 2K. Kenapa? Karena jika ada, itu akan mengakibatkan demikian. Kita lihat sama-sama di pertidaksamaan berikutnya. Artinya, kardinalitas dari busur G aksen itu lebih besar dari gamma dikali 2K kurang K. Nah, 2K di sini menjadi nilai substitusi dari kardinalitas simpul dari G aksen. Nah, sehingga dari sini kita perolehlah bahwa nilai kardinalitas busur G aksen itu lebih besar dari gamma K, oke, 2K kurang KK. Nah, itu lebih besar sama dengan 2K kuadrat, yang artinya juga lebih besar dari kardinalitas G aksen 2. Ini merupakan nilai dari kombinasinya ya. Atau kita bisa buat ini sama dengan K kuadrat dikurang K per 2. Nah, sudah pasti ya, 2K kuadrat lebih besar dari K kuadrat dikurang K per 2. Oleh karena itu, minimal H di sini mempunyai delta H yang lebih besar dari gamma. Oh, ada delta H. Kita kembali ingatkan apa itu delta H. Nah, delta H di sini itu merupakan derajat minimum dari simpul P. Oke, derajat minimum dari simpul P. Seperti ini ya. Oke. Nah, jika tidak, kita dapat menghapus simpul dengan derajat tertinggi di gamma, sehingga diperolehlah bahwa G aksen itu subset dari H yang memenuhi pertidaksamaan yang pertama tadi. Oke. Nah, secara khusus kita mendapatkan bahwa nilai dari kardinalitas simpul H itu lebih besar sama dengan gammanya. Dengan membandingkan pertidaksamaan dari kardinalitas busur H lebih besar dari gamma dikali kardinalitas simpul H dikurang gamma K seperti pertidaksamaan sebelumnya oleh kardinalitas simpulnya, maka kita perolehlah bahwa, nah ini tadi kita akan bagi dengan H ya, artinya bahwa kardinalitas busur H dibagi dengan kardinalitas simpulnya itu menghasilkan epsilon dari H dan lebih besar dari gamma. Jadi ini dibagi dengan kardinalitas simpul H-nya dikurang K. Nah, kenapa jadinya tadi gamma K dibagi dengan kardinalitas simpul H itu dituliskan di sini menjadi K? Kenapa? Karena tadi kalau si kardinalitas simpul H itu lebih besar dari gamma, artinya pun ini akan lebih besar dari K. Maka kita bisa langsung substitusi nilai perbandingannya menjadi adalah K. Sehingga terbuktilah bahwa nilai epsilon H itu lebih besar dari epsilon G dikurang K. Oke, maaf, ini bukan lebih besar harusnya tadinya ya. Ini artinya lebih
kecil, karena kalau ini lebih besar dibagi bilangan yang lebih besar dari dianya, pasti ini akan menjadi lebih kecil sama dengan ya. Oke, artinya kita bisa langsung memasukkan nilai yang tadi adalah K. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa nilai subgraf H itu terhubung K plus 1. Pada pembuktian kali ini kita akan menggunakan dengan pembuktian kontradiksi. Nah, pertama kita misalkan bahwa H tidak terhubung, maka artinya ada himpunan pemisah antara U1 dan U2 dengan urutan terbesar yaitu K. Nah, kita ambil H U1 yang merupakan unsur dari HI, karena sembarang simpul P elemen dari U1 U2 mempunyai derajat P yang lebih besar sama dengan delta H lebih besar dari gamma, itu tetangga H di H1. Maka kita perolehlah bahwa kardinalitas simpul H1 lebih besar sama dengan gammanya lebih besar sama dengan 2K. Demikian pula berlaku untuk H2. Dari sifat minimalitas H di sini kita akan memperoleh H1 dan H2 itu kontradiksi dengan pertidaksamaan yang sebelumnya. Nah, yang berarti di sini karena dia kontradiksi, tadi katakan kontradiksi, kalau pertidaksamaannya harusnya tandanya lebih besar, berarti kita ambil lawannya, yaitu lebih kecil sama dengan. Nah, kardinalitas dari busur H itu lebih kecil sama dengan nilai gammanya dikali dengan kardinalitas simpul H, HI dikurang K, untuk I sama dengan 1 dan 2. Tetapi di sisi lain kita mempunyai kardinalitas busur H itu lebih kecil sama dengan kardinalitas busur H1 ditambah H2. Artinya ketika kita masukkan nilai pertidaksamaan tadi, nah kita perolehlah bahwa nilai gamma ini sama dikali dengan kardinalitas simpul H dikurang K itu akan lebih kecil dari jumlah kardinalitas busurnya, lebih besar maksud saya. Nah, karena kardinalitas H1 irisan H2 itu lebih kecil sama dengan K, maka kontradiksilah dengan pertidaksamaan sebelumnya, sehingga terbukti bahwa benar H adalah subgraf terhubung K plus 1. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.